Pagi itu, Arin sedang berjalan tergesa-gesa di halaman kampus. Matahari belum sepenuhnya menyinari kota es. Suasana pagi masih terasa sejuk. Arin sudah membuat janji dengan dosen pembimbingnya pada pukul 12. Tetapi ia datang lebih awal untuk mampir ke perpustakaan. Tujuannya satu, mencari referensi tambahan untuk skripsinya yang sudah hampir selesai. Kampusnya, Universitas Jaya, terasa lengang. Kebetulan, semester liburan telah tiba. Hanya ada beberapa mahasiswa yang masih tampak lalu lalang, mungkin seperti dirinya, yang mengejar waktu untuk menyelesaikan tugas akhir. Gedung fakultasnya pun sepi. Hanya ada beberapa petugas tata usaha yang tampak di lantai 1. Arin memutuskan untuk menghabiskan waktunya di perpustakaan, sebuah tempat yang sunyi, namun selalu menjadi tempatnya mencari ketenangan. Gedung perpustakaan berada di lantai 1, bersama dengan ruang VIP dan ruang dosen. Saat ia memasuki perpustakaan, angin sejuk dari AC menyentuh wajahnya. Namun entah kenapa, perasaan dingin yang berbeda tiba-tiba menggelitik punggungnya. Kenapa rasanya seperti ada yang mengawasi? Gumam Arin dalam hati. Perpustakaan itu kosong. Selain dua penjaga yang duduk di depan meja penerima tamu, Arin berjalan melewati rak-rak buku yang berjajar rapi, sambil sesekali melirik ke arah rak paling belakang, tempat buku-buku referensi tua disimpan. Ia merasakan sensasi yang aneh, seperti ada bayangan yang terus mengikutinya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya kekosongan dan dinginnya ruangan. Arin mencoba mengabaikan perasaan itu, berusaha fokus pada tugasnya. Ia duduk di meja yang berada di sudut, membuka laptop dan mulai menulis. Suara touch keyboard terdengar memenuhi ruangan yang sunyi. Namun, di tengah keheningan, ia kembali merasa tidak sendirian. Kali ini, lebih jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di ujung penglihatannya. Arin menahan napas. Ia menoleh pelan, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah bayangan hitam. Bayangan itu melintas cepat di antara rak buku. Ia berdiri sejenak, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. "Apa itu?" bisiknya pelan. Namun, lagi-lagi, tidak ada apa-apa. Ruangan itu tampak seperti biasa, dingin dan sunyi. Berusaha menenangkan dirinya, Arin duduk kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Waktu berjalan cepat. Saat melihat jam di laptopnya, ternyata sudah lewat 12 lebih 10 menit. Wah, aku telat. Arin segera bergegas menutup laptopnya dan beranjak menuju ruang dosen. Ia berharap dosen pembimbingnya belum pergi. Sesampainya di depan ruangan dosen, Arin mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Pintu sedikit terbuka, dan ia mengintip ke dalam. Suasana di ruangan itu sangat sepi. Hanya ada seorang perempuan yang duduk membelakanginya. Perempuan itu mengenakan kerudung hitam yang panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Arin tidak dapat melihat wajahnya. "Siapa ya?" "Hiker Aaron." Apa itu dosen baru? Atau mungkin mahasiswa lain? Arin mendekat pelan-pelan, mencoba memanggil. "Maaf, Bu, dosen saya sudah datang belum?" Perempuan itu tidak merespons, tidak bergerak sama sekali. Arin merasa sedikit gugup, tapi ia mencoba lebih dekat lagi. Ketika sudah cukup dekat, Arin merasa bulu kuduknya berdiri. Suasana ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya, lebih menekan. "Maaf, Bu?" panggil Arin sekali lagi dengan suara yang lebih pelan. Saat itu juga, perempuan berkerudung hitam itu tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku dan lambat, namun tanpa suara. Arin terkejut, tetapi rasa penasaran membekukannya di tempat. Perempuan itu berbalik perlahan, dan ketika wajahnya terlihat, Arin terperanjat. Wajah itu kosong, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih pucat yang menutupi seluruh wajahnya. Arin terdiam, terpaku di tempat. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rasa dingin menjalari tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. "Tubuhnya Jamitar Habit." Perempuan berwajah kosong itu mendekat. Langkah-langkahnya tidak berbunyi, tetapi setiap kali perempuan itu bergerak lebih dekat,
Udara di sekitar Arin semakin membeku. Hingga akhirnya, tangan perempuan itu hampir menyentuh Arin. Saat itu juga, sebuah suara dari belakang terdengar memecah ketegangan. "Arin, kamu ngapain di sini?" Arin terlonjak dan langsung berbalik. Itu suara Pak Ridwan, dosen pembimbingnya. Dengan napas yang masih tersengal, ia menatap kembali ke arah perempuan itu. Tetapi perempuan itu sudah tidak ada. Ruangan itu kosong, seolah-olah tidak pernah ada siapa-siapa di sana. "Pak, tadi di sini ada." Arin mencoba menjelaskan sambil gemetar, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Pak Ridwan memandangnya heran. "Kamu baik-baik saja, Arin? Dari tadi saya nggak lihat siapa-siapa di sini." Arin mencoba menenangkan dirinya. Apa yang baru saja ia lihat? Apa itu hanya halusinasi? Tetapi rasa dingin yang masih menggantung di udara membuatnya sulit percaya bahwa semua itu hanya hayalan. Malamnya, Arin tidak bisa tidur. Bayangan perempuan berkerudung hitam itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, wajah tanpa ekspresi itu kembali muncul, seolah memanggilnya dari kegelapan. Ia mencoba mencari penjelasan logis untuk apa yang terjadi siang tadi, namun tidak ada yang bisa ia pikirkan. Keesokan harinya, Arin kembali ke kampus. Ia masih merasa sedikit gelisah, tetapi berusaha bersikap biasa. Saat berjalan menuju perpustakaan lagi, ia bertemu dengan Nadia, sahabatnya. "Kamu kenapa sih? Kok mukanya pucat gitu?" tanya Nadia. Arin ragu untuk menceritakan kejadian kemarin, takut dianggap berlebihan. Namun akhirnya ia bercerita juga. Nadia mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah serius. "Kamu beneran lihat perempuan berkerudung hitam di ruang dosen?" Nadia bertanya, suaranya pelan. Arin mengangguk. "Aku lihat jelas. Wajahnya nggak ada apa-apa. Nat, kosong." Nadia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu nggak, Rin? Aku pernah dengar cerita serupa dari senior. Ada mahasiswa yang pernah lihat perempuan berkerudung hitam juga di kampus ini. Tapi mereka nggak pernah berani cerita lebih lanjut. Konon, perempuan itu adalah arwah seorang mahasiswi yang dulu menghilang di kampus ini dan sampai sekarang nggak pernah ditemukan." Cerita itu membuat Arin semakin merinding. Apa yang sebenarnya terjadi di kampus ini? Dan siapa perempuan berkerudung hitam itu? Arin memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mencoba kembali fokus pada skripsinya. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti di sana. Malam berikutnya, ketika Arin sedang bekerja di kamarnya, ia kembali merasakan kehadiran yang sama. Udara tiba-tiba terasa dingin, dan dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di cermin. Perlahan, ia menoleh ke cermin di meja belajarnya. Di sana, di balik pantulan dirinya, berdiri sosok perempuan berkerudung hitam. Wajah tanpa mata itu kembali menatapnya dari balik kegelapan. Arin menjerit ketakutan dan langsung berlari keluar kamar. Kejadian demi kejadian terus menghantuinya. Sosok perempuan itu seolah mengikuti Arin kemanapun ia pergi, muncul di tempat-tempat yang tidak terduga, di kampus, di rumah, bahkan di mimpinya. Hingga akhirnya, Arin merasa bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh perempuan itu. Sesuatu yang belum terungkap. Arin tidak bisa lagi mengabaikan hal ini. Bersama Nadia, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang legenda perempuan berkerudung hitam tersebut. Mereka mulai mencari informasi dari dosen, mahasiswa senior, hingga petugas kampus. Namun, jawaban yang mereka temukan tidak pernah jelas. Banyak yang enggan berbicara tentang sosok itu, seolah-olah ada ketakutan yang lebih besar. Suatu malam, ketika Arin dan Nadia sedang berada di kampus untuk mengumpulkan referensi, mereka menemukan sebuah ruangan tua di lantai 4 gedung fakultas yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Pintu ruangan itu terkunci, tetapi dari dalamnya terdengar suara langkah kaki. Malam itu, Arin dan Nadia berdiri di depan pintu ruangan tua di lantai 4 yang terkunci. Gedung fakultas tersebut sudah lama tidak digunakan secara penuh, terutama di lantai-lantai atas. Suasana mencekam menyelimuti tempat itu, ditambah dengan suara langkah kaki yang samar dari dalam ruangan. "Apa kamu dengar itu?"
bisik Arin, menatap Nadia dengan mata penuh ketakutan. Nadia mengangguk, menilon luda. Iya, tapi bagaimana mungkin ada orang di dalam? Bukannya pintu ini terkunci. Mereka berdua berdiri terpaku, mencoba mendengarkan lebih jelas suara itu. Langkah kaki terdengar semakin dekat, dan tiba-tiba, suara tersebut berhenti tepat di belakang pintu. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sana, memandangi mereka dari balik pintu kayu yang usang. Arin mendekat, meraba gagang pintu yang terasa dingin di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku akan coba buka pintunya. Kamu yakin? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Arin mengangguk. Perlahan, ia mencoba mendorong pintu tersebut. Meski terlihat terkunci, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan mudah. Seolah-olah tidak pernah terkunci sejak awal. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin, dan aroma lembab yang menusuk segera menyerbu mereka berdua. Dalam remang-remang cahaya, mereka melihat ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Apa? Tadi kita cuma halusinasi. Nadia bergumam pelan, tapi matanya tidak berhenti menelusuri sekeliling ruangan. Arin melangkah masuk lebih dalam. Hatinya berdegup kencang. Ruangan itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba, menandakan bahwa sudah lama tidak ada yang masuk ke sana. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah meja tua dengan buku-buku berserakan di atasnya. Sebagian besar buku tersebut sudah usang, tetapi ada satu yang terlihat lebih baru dibandingkan yang lainnya. Lihat itu, kata Arin, menunjuk ke arah buku tersebut. Mereka berdua berjalan mendekat. Buku itu tampak tidak biasa, seolah baru ditinggalkan di sana belum lama ini. Arin mengambil buku itu dengan hati-hati. Sampulnya tebal berwarna hitam, tanpa judul. Ketika ia membukanya, halaman-halaman pertama berisi tulisan tangan yang rapi. Di halaman pertama, tertulis sebuah nama. Sorry, 1998. Sorry, bukannya itu nama mahasiswi yang menghilang dulu? Nadia bertanya sambil mengernyitkan dahi. Arin membalik halaman demi halaman dengan cepat. Catatan di dalam buku itu mengungkapkan kehidupan seorang mahasiswi yang penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Sari, ternyata, adalah mahasiswi yang sangat tertutup dan jarang bergaul. Dalam buku itu, ia bercerita tentang tekanan hidupnya sebagai seorang mahasiswa yang kesepian, dan bagaimana ia merasa diabaikan oleh semua orang di sekitarnya. Namun, di bagian akhir catatan, ada sesuatu yang berubah. Tulisan-tulisannya menjadi kacau, tidak lagi rapi seperti di awal. Sari mulai menulis tentang seseorang yang mengikutinya. Sesosok makhluk berkerudung hitam yang selalu muncul di sudut-sudut kampus, menatapnya tanpa suara. Dia selalu ada. Dia tidak pernah berhenti mengikutiku. Aku tidak bisa lepas darinya. Arin merasakan jantungnya berdegup kencang saat membaca kalimat-kalimat tersebut. Nadia, yang berdiri di sebelahnya, mulai tampak gelisah. Apa maksudnya? Apa perempuan berkerudung hitam itu yang dia lihat? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Arin menutup buku itu perlahan, berusaha mencerna informasi yang baru saja mereka temukan. Tetapi sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari lorong di luar ruangan. Langkah kaki itu terdengar mendekat dengan cepat, namun tetap tanpa suara keras. Hanya bisikan halus yang menyeramkan. Kita harus pergi dari sini, desis Nadia, menarik lengan Arin dengan panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu ruangan yang tadi terbuka tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Suara dentuman pintu membuat keduanya tersentak kaget. Ruangan kini semakin dingin, dan suasana menjadi semakin mencekam. Apa yang terjadi? Arin memutar tubuhnya, berusaha mengontrol napasnya yang tersengal. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang jahat ada di sekitar mereka, mengintai di dalam kegelapan. Nadia mendekat, tubuhnya gemetar. Kita nggak bisa diam di sini. Ada sesuatu yang nggak beres. Kita harus keluar. Arin mengangguk setuju. Tetapi ketika mereka mencoba membuka pintu, pintu itu tidak bergerak. Pintu yang tadinya mudah terbuka kini terkunci rapat.
Mereka berdua mendorong pintu itu sekuat tenaga, namun tidak ada hasil. Tiba-tiba, dari balik kegelapan di sudut ruangan, terdengar suara pelan. Suara itu terdengar seperti gumaman, sebuah bisikan yang mengerikan. Arin dan Nadia memandang ke arah sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang bergerak-gerak dengan tidak wajar. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. "Arin, kamu dengar itu?" Nadia bertanya sambil meremas lengannya lebih erat. Arin mengangguk. Ia juga mendengar suara itu, tetapi tidak bisa memahami apa yang dikatakannya. Bisikan itu terdengar seperti bahasa yang tidak mereka kenal. Suara yang berasal dari tempat yang jauh dari dunia ini. Saat itu, bayangan hitam di sudut ruangan mulai berubah bentuk. Perlahan-lahan, bayangan itu merentangkan dirinya, menjadi sosok yang dikenali Arin dengan cepat. Itu perempuan berkerudung hitam. Sosok yang sama dengan yang ia lihat di ruang dosen. Sosok yang sama dengan yang telah menghantuinya selama berhari-hari. Perempuan itu mendekat. Langkahnya lambat namun pasti. Wajahnya tetap kosong, tanpa ekspresi. Hanya kulit putih pucat yang menutupi seluruh wajahnya. Arin dan Nadia terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Rasa takut yang mencekam membekukan tubuh mereka di tempat. "Arin, kita harus keluar dari sini." Nadia berteriak panik, menarik tubuh Arin yang tampak terpaku. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, perempuan itu berhenti. Tangan pucatnya yang panjang terulur ke depan, menunjuk tepat ke arah Arin. Dari mulut yang tidak ada, terdengar suara lirih yang menghantui. "Tolong aku." Seketika itu juga, bayangan perempuan berkerudung hitam tersebut memudar. Perlahan-lahan lenyap menjadi kabut gelap yang hilang di udara. Suasana mencekam yang menggantung di ruangan itu mulai menghilang, dan pintu yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Malam itu, suasana kampus universitas menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan gemuruh halus terdengar dari kejauhan. Arin dan Nadia berdiri di depan gedung perpustakaan yang megah namun sunyi. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan sangat berbahaya, tetapi rasa penasaran telah menguasai mereka. Langkah-langkah mereka menuju kebenaran tidak bisa dihentikan lagi. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam perpustakaan. Lorong-lorongnya yang biasa dipenuhi mahasiswa kini terasa seperti labirin sunyi, hanya diisi oleh bayangan panjang dan suara gemerisik dari buku-buku yang tidak bergerak. Mereka tahu bahwa ruangan bawah tanah yang disebutkan oleh Pak Irfan berada di bagian paling belakang perpustakaan, tersembunyi dari pandangan umum. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan pintu kayu tua yang terletak di ujung lorong. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan apa yang ada di balik pintu tersebut. Pintu itu terlihat seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Arin dan Nadia saling memandang, masing-masing menunggu yang lain untuk bertindak. "Yakin ini tempatnya?" bisik Nadia, memecah keheningan. Arin mengangguk perlahan. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Dengan penuh kehati-hatian, Arin memutar gagang pintu. Seperti pintu di ruangan lantai 4 yang mereka temui sebelumnya, pintu ini juga tidak terkunci, meskipun terlihat seperti sudah lama tidak dibuka. Ketika pintu terbuka, aroma lembab yang tajam menyeruak, mengisi udara di sekeliling mereka. Tangga batu yang gelap dan curam terlihat di depan mereka, menurun ke dalam kegelapan. Nadia menyalakan senter dari ponselnya, memandu mereka menuruni anak tangga satu persatu. Di bawah sana, suasana semakin dingin, seolah-olah mereka tengah berjalan menuju sesuatu yang sangat tua dan terlupakan. Ruangan bawah tanah itu kecil, hanya berisi beberapa rak besi berkarat yang sudah kosong. Cahaya senter Nadia menelusuri setiap sudut ruangan yang berlapis debu, mencari petunjuk apapun yang bisa menjawab pertanyaan mereka. "Tidak ada apa-apa di sini," gumam Nadia pelan. "Hanya ruangan kosong." Namun, tepat saat itu, senter Nadia menyinari sesuatu di sudut ruangan. Sebuah pintu lain, lebih kecil dan tersembunyi di balik salah satu rak yang sudah hampir runtuh. "Apa itu?" Arin mendekat, lalu menggeser rak dengan hati-hati.
Pintu kecil itu tampak lebih tua daripada ruangan itu sendiri. Ket kayunya sudah mengelupas, dan terdapat simbol aneh yang tergores di tengah pintu. Simbol itu terlihat seperti lingkaran dengan garis-garis yang bersilangan, membentuk pola yang tidak mereka mengerti. "Aku tidak suka ini," bisik Nadia. Nadanya penuh kekhawatiran. "Tapi ini satu-satunya jalan," jawab Arin dengan suara tegas, meskipun jantungnya berdegup kencang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arin membuka pintu kecil itu. Di baliknya, ada sebuah lorong sempit yang bahkan lebih gelap dari ruangan sebelumnya. Lorong itu tampak seperti terowongan bawah tanah yang panjang, dan hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan: maju. Mereka melangkah ke dalam lorong tersebut. Udara di dalamnya terasa semakin dingin dan menyesakan, dan seiring mereka berjalan, suara-suara aneh mulai terdengar, suara gemerisik, seperti seseorang yang berbisik dari kejauhan. "Apa kamu dengar itu?" Nadia berbisik dengan napas tertahan. "Ya," jawab Arin singkat, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Langkah mereka semakin lambat, tetapi mereka terus maju. Hingga akhirnya, mereka tiba di ujung lorong. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang kosong, kecuali satu benda, sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak sangat kuno, dengan bingkai emas yang dihiasi dengan ukiran rumit. Namun yang membuat mereka terpaku adalah bayangan yang muncul di cermin tersebut. Meski ruangan itu kosong, di dalam cermin terlihat sosok perempuan berkerudung hitam yang berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Ah, apa itu nyata?" Nadia bertanya dengan suara gemetar. Sebelum Arin sempat menjawab, sosok di dalam cermin itu bergerak. Perempuan berkerudung hitam itu mengulurkan tangannya, menunjuk langsung ke arah mereka, sama seperti yang terjadi di ruangan lantai 4. Arin dan Nadia mencoba mundur, tetapi tubuh mereka terasa seperti dibekukan di tempat. Suara bisikan semakin keras, memenuhi ruangan, semakin mengerikan dan mendesak. Suara itu berbicara dalam bahasa yang asing, namun satu kata terdengar jelas di antara bisikan itu. "Tolong!" Tiba-tiba, cermin itu retak dengan keras. Suaranya menggema di seluruh lorong. Sosok perempuan berkerudung hitam itu tampak bergetar, seolah-olah terperangkap di balik permukaan kaca yang pecah. Perlahan, tubuhnya memudar, tetapi tatapannya tetap tertuju pada mereka, penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Nadia dan Arin saling memandang. Napas mereka masih tersengal. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu bahwa ini belum berakhir. "Kita harus cari tahu lebih lanjut," kata Arin dengan suara pelan. Matanya masih terpaku pada pintu yang kini terbuka lebar. Nadia menggeleng pelan, masih gemetar. "Apa kamu serius? Setelah semua yang baru saja terjadi?" Arin mengangguk. "Ya. Perempuan itu, dia bukan hanya sosok hantu. Dia ingin sesuatu, dan kita harus tahu apa itu." Beberapa hari kemudian, Arin dan Nadia kembali ke kampus. Mereka tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di ruangan tua itu. Sesuatu tentang mahasiswi bernama Sari terus menghantui pikiran mereka. Buku catatan Sari menjadi petunjuk pertama mereka, tetapi mereka merasa masih ada yang belum terungkap. Mereka memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin tahu lebih banyak. Pak Irfan, seorang dosen senior yang sudah mengajar di kampus itu sejak lama. Ketika mereka bertemu Pak Irfan di kantornya, mereka tidak membuang waktu. Arin segera menceritakan semua yang mereka temukan. Buku catatan Sari, penampakan perempuan berkerudung hitam, dan kejadian aneh di ruangan tua itu. Pak Irfan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius seiring dengan cerita mereka. Setelah mereka selesai bercerita, Pak Irfan menghela napas panjang. "Cerita kalian mirip dengan apa yang pernah saya dengar dulu," katanya akhirnya. "Sari memang pernah ada. Dia adalah mahasiswa yang sangat cerdas, tetapi juga sangat tertutup. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupannya di luar kampus. Namun, beberapa minggu sebelum dia menghilang, ada desas-desus tentang dia sering berbicara sendiri di sudut-sudut kampus. Beberapa teman dekatnya mengatakan bahwa dia selalu merasa diikuti oleh sesuatu." "Apa? Perempuan berkerudung hitam itu?" tanya Nadia. Pak Irfan mengangguk perlahan. "Ya,
Beberapa orang mengatakan begitu. Sari sering bercerita tentang sosok perempuan misterius yang terus mengikutinya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hingga suatu hari, Sari menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ruangan tempat kalian menemukan buku catatan itu adalah tempat terakhir dia terlihat. Arin merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi, dia meninggal di sana. Pak Irfan menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi sejak saat itu, beberapa mahasiswa melaporkan melihat sosok perempuan berkerudung hitam yang muncul di kampus ini. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menceritakan lebih lanjut karena takut dianggap gila. Arin dan Nadia saling berpandangan. Jawaban ini, meski mengerikan, hanya membuat mereka semakin penasaran. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum terungkap. Mereka tahu, jika ingin menghentikan penampakan itu, mereka harus menyelidiki lebih dalam. "Pak, apa ada yang bisa kami lakukan?" tanya Arin akhirnya. Pak Irfan menghela napas panjang lagi, seolah-olah menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama dipendam. "Sebenarnya, ada satu tempat lagi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian. Tapi tempat itu sudah lama ditutup dan dianggap berbahaya." "Di mana?" Nadia bertanya, meskipun ia terlihat ragu. "Ruangan bawah tanah di bawah perpustakaan. Dulu itu adalah ruang penyimpanan arsip, tapi setelah Sari menghilang, ruangan itu dikunci dan dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani masuk ke sana lagi." Pak Irfan menatap mereka dengan tajam. "Jika kalian benar-benar ingin tahu kebenaran, mungkin di sanalah kalian akan menemukannya. Tapi ingat, kalian harus berhati-hati." Malam itu, dengan rasa takut yang terus menghantui, Arin dan Nadia memutuskan untuk masuk ke ruangan bawah tanah di bawah perpustakaan. Nadia menutup matanya erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketika ia membuka matanya lagi, cermin itu telah retak sepenuhnya, dan perempuan berkerudung hitam itu lenyap. Ruangan itu hening sekali, dan keheningan yang tiba-tiba membuat mereka berdua merasa lega, meskipun masih dibalut ketegangan. Kita berhasil," desis Nadia. Suaranya hampir tidak bisa didengar. Arin mengangguk, meskipun dalam dirinya ia merasa tidak sepenuhnya yakin. Sosok itu mungkin telah lenyap. Tapi apakah semuanya benar-benar berakhir? Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari keluar dari ruangan itu, kembali melalui lorong sempit dan naik ke atas. Ketika mereka kembali ke perpustakaan, rasanya seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang nyata. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kampus kembali seperti biasa. Tidak ada lagi laporan tentang sosok perempuan berkerudung hitam, dan ruangan bawah tanah di perpustakaan tetap tertutup, tersembunyi dari siapapun yang tidak tahu keberadaannya. Arin dan Nadia sepakat untuk tidak membicarakan apa yang mereka alami dengan siapapun. Namun, dalam hati kecil mereka, keduanya tahu bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah akhir dari semuanya. Sosok perempuan berkerudung hitam, dengan permintaannya yang putus asa, masih menghantui pikiran mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hantu, mungkin sebuah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Suatu malam, ketika Arin sedang belajar di kamarnya, ia membuka buku catatan Sari yang masih ia simpan. Halaman-halamannya yang usang tetap sama, tetapi kini, di halaman terakhir, ada tulisan baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Terima kasih, Aaron." Merinding. Tulisan itu rapi dan jelas, seolah-olah baru saja ditulis. Ia menutup buku itu dengan cepat, merasa jantungnya berdetak kencang. Apakah ini cara Sari berterima kasih? Atau apakah ini berarti sesuatu yang lain? Arin tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini belum benar-benar berakhir.